independen, terpercaya. Ya, selamat sore e-sport mania atau e-sport lovers. Dimanapun Anda berada hari ini, Kompas TV secara eksklusif dan bangga menyiarkan Grand Final Mobile Legends Southeast Asia Cup 2018 langsung dari Hall B 3J Expo Kemayoran, Jakarta. Nah, di kesempatan sore ini tentunya saya nggak sendiri. Ada dua orang teman saya yang udah nemenin, siap untuk membagi pengalamannya soal Mobile Legends. Ada Rian Sidik, editor dari High Online ya. Selamat sore Rian. Dan juga salah satu komika Indonesia yang ngakunya menggilai Mobile Legends, ada Randika Jamil. Halo Radi. Ini kita nanti akan berbagi pengalaman soal Mobile Legends, termasuk katanya pernah sakit katanya. Iya. Main Mobile Legends. Iya, tentu. Pantas untuk diceritain buat kita. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih soal Mobile Legends, kita akan ngobrolin juga atau kita akan membagi informasi juga, mengingatkan pemirsa di rumah untuk mengikuti kuis yang sudah kita selenggarakan nih. Yang ingin berpartisipasi dalam kuis Grand Final Mobile Legends Southeast Asia Cup 2018 di Kompas TV. Bagi-bagi hadiahnya juga nggak main-main ya. Masing-masing 15 pemenang beruntung akan mendapatkan paket yang berisi 1.500 diamond, 20 hero fragments, 200 magic dust, permanent hero Jawhead Space Explorer permanent skin, dan double BP card yang berlaku 3 hari ke depan. Nah, caranya gimana? Gampang aja, pemirsa di rumah harus follow terlebih dahulu Twitter dan Instagram Kompas TV di @kompastv. Nah, selanjutnya kamu bisa bersuap foto di depan layar kaca berlatar belakang mode pick and ban atau ban and pick ya, dalam Grand Final Turnamen Mobile Legends yang disiarkan secara langsung beberapa saat lagi di Kompas TV, yang sedang kamu tonton di layar Kompas TV tentunya. Nah, bukan live streaming tapi ya, harus di depan layar kaca, selfie, di belakang modenya itu ada ban and pick, kamu selfie di situ, dan bukan online streaming ya, bukan online streaming tapi harus di depan layar kaca. Nah, nanti unggah hasil swap fotomu ini ke Instagram atau Twitter dengan tagar eSport Kompas TV. Selama tayangan Grand Final Turnamen Mobile Legends ini berlangsung, nanti akan ditayangkan juga pemenangnya di akhir acara. Nah, pastikan akun Twitter dan Instagram kamu ini tidak dikunci atau tidak di private, jadi di public post, supaya kita juga bisa tahu selfie yang sudah kamu lakukan di depan layar kaca Kompas TV yang sudah menampilkan mode ban and pick tadi. Nah, nggak cuma itu, Kompas TV juga akan membagikan 18 paket hadiah yang sama yang disebar melalui running text Kompas TV yang ada di bawah layar kaca Anda ini ya. Selama acara berlangsung, nah nantinya jangan lewatkan juga ada kode-kode yang akan redeem code tepatnya yang akan ditampilkan di running text. Itu siapa cepat dia dapat. Jadi cepet-cepetan begitu lihat ada redeem code di running text Kompas TV, langsung dimasukin ke situsnya Mobile Legends, bisa diakses di situs Mobile Legends, ada redeem code, masukin langsung kodenya. Di situ ada hadiah-hadiah yang menanti. Hadiahnya sama yang sudah saya utarakan tadi, ada bermacam-macam paket konten. Ada 20 hero fragment, saya ulangi lagi, ada 200 magic dust, permanent hero Jawhead, ada juga Jawhead Space Explorer permanent skin, juga double BP card yang berlaku selama 3 hari. Nah, sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol soal Mobile Legends. Kita akan ke Bung Rian dulu nih. Sebenarnya membuat fenomena Mobile Legends begitu booming di Indonesia, begitu luar biasa, penggemar Mobile Legends Indonesia itu apa sih awalnya? Mungkin perkembangan e-sport atau Mobile Legends pada khususnya di Indonesia itu nggak bisa terlepas dari perkembangan teknologi yang ada sekarang, Radi. Ya. Perkembangan teknologi membuat game-game yang dulu kita biasa main di PC, seperti Dota atau CS zaman dulu gitu, bisa lebih simple, lebih mudah dimainkan melalui perangkat mobile, smartphone sekarang ini. Kemudian juga untuk game role play permainannya semua tuh lebih simple dan lebih sangat praktis untuk dimainkan dimanapun. Sedangkan kalau zaman dulu kita main PC atau main di warnet dulu kan harus menggunakan PC, dan itu kayak permainannya lumayan lama ya. Kalau Dota bisa sampai 1 jam atau 2 jam mungkin. Sedangkan kalau di Mobile Legends atau di perangkat-perangkat smartphone sendiri itu sangat mudah dan nggak terlalu sulit. Kita bisa main dimanapun dan kapanpun, di kantor atau di tempat tongkrongan atau lagi nunggu busway, nunggu
sebenarnya nggak pernah terbayangkan sama kita sebelumnya kalau main game biasanya kan turnamen-turnamen game Iya. pakai PC gitu ya. Sekarang pakai smartphone. Pakai Ini smartphone. Itulah yang jadi fenomena baru ya buat gaming. Teknologi memudahkan semuanya sekarang. Mhm. Nah, sampai dijadikan kompetisi Mobile Legends ini kompetisi e-sport khususnya. Ini awalnya gimana bisa akhirnya jadi kompetisi resmi dan bahkan sekarang tingkat Southeast Asia, Iya. Asia Mungkin Tenggara. awal mulanya dari e-sport ini juga nggak bisa lepas dari lembaga pendidikan juga sebenarnya di luar negeri. Pertama kali dari catatan yang kami rangkum di High Online, pertama kali ada kompetisi games, video game di tahun 70-an itu ada di Universitas Stanford, Inggris. Ya. Dan itu gamenya Space War. Saat itu Oke. hadiahnya hanya berlangganan sebuah majalah. Itu Sebuah aja, majalah padahal hadiah musik. awalnya itu aja. Awalnya di situ, cuman lagi-lagi game seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi, mulai ada PC, kemudian ada masuk ke era internet, perkembangan semakin cepat. Oke, ini kan Kompas TV jadi broadcaster pertama yang nyiarin turnamen e-sport nih ya, terutama khususnya Mobile Legends Southeast Asia Cup tahun 2018. Tapi orang juga mungkin bertanya-tanya, kok bisa sih Kompas TV menyiarkan turnamen game? Tapi kita mau tanya, ini sebenarnya orang mindset main game itu kan biasanya negatif ya. Wah, jangan sampai anak kita kebawa main game terus akhirnya lupa belajar dan segala macam. Tapi dengan adanya game ini masuk jadi e-sport, itu jadi banyak gamer-gamer profesional yang akhirnya bisa menghasilkan. Itu ada perspektif khusus nggak Bung Riyad soal ini? Kalau saya dan di tim redaksional High Online udah cukup lama mencermati fenomena ini di kalangan anak muda ya. Kalau dulu kita waktu masih kecil, mungkin waktu masih SD, ibaratnya jangan kebanyakan main game, nanti nilai kamu jeblok belajar. Cuman sekarang fenomenanya mungkin lebih dinamis, lebih berubah gitu. Kalau main game asalkan diarahkan lewat arah yang benar ya, kita bisa jadi pro player kayak pemain-pemain yang tampil di MSC 2018 ini. Mereka semua adalah pro player yang bukan sekedar pemain video games, mereka udah atlet e-sports, bisa dibilang itu sebuah profesi yang sangat menjanjikan ke depannya. Kenapa saya bilang menjanjikan? Karena kita ambil contoh kasus salah satu personil EVOS e-sport ya, Yes No Limit. Dia adalah salah satu sosok yang sangat fenomenal di Mobile Legends. Perkembangan subscriber YouTube-nya sangat tinggi. Sekarang sudah mencapai 3 juta subscriber sekian, dan kami sempat membuat liputan khusus tentang bagaimana pro player ini karirnya, pendapatannya, dan kami membuat catatan sebuah estimasi pendapatan. Ini estimasi dari kita hitung dari pendapatan YouTube-nya ya, dari live streaming dan dari mereka konten-konten YouTube-nya, setidaknya mungkin bisa 220 juta rupiah per bulan. Per bulan? Ya, itu baru estimasi sebenarnya. Cuman dengan angka yang segitu kan sebenarnya buat mungkin orang tua yang masih belum apa sih sebenarnya e-sport apa Mobile Legends, sebenarnya mungkin bisa lebih menggali informasi lebih lanjut lagi tentang game ini, karena ini sebuah fenomena yang kalau kita bisa memainkannya dengan profesional ya sangat menghasilkan. Ya. Kita sekarang pengen tahu ceritanya. Ini kita kenal Randika Jamil, pemirsa. Ini seorang komika, tapi ternyata dia penggila Mobile Legends juga. Ceritanya sampai sakit, itu gimana lu bisa sampai sakit? Ya, jadi rencananya kan memang pingin niat seperti Just No Limit ya. Tapi ternyata ada limit ya? Iya, betul. Saya ternyata just terlimit ya. Akhirnya saya punya limit. Akhirnya punya limit juga. Jadi 3 hari berturut-turut main, karena waktu itu pingin push rank, ngejar teman-teman yang lain udah pada ranknya naik kan ya. Akhirnya ngejar 3 hari berturut-turut, nggak tidur sedikit lah ya, tidur sedikit, makan sedikit. Akhirnya masuk IGD. Oh gitu? Ya betul, masuk IGD terus disangkain, waduh serangan jantung. Ternyata pas dicek asam lambung naik. Wow. Begadang ternyata masih penyakitnya juga orang begitu saja. Tapi ya meskipun menggilai ya kita punya porsi ya. Betul, itu dia. Menjadi seorang profesional gamer atau profesional e-sport lovers itu juga tidak harus banyak yang banyak menyita waktu, banyak kita juga jangan lupa istirahat. Ya, nah, soalnya juga pikirannya maksudnya gini, saya menghabiskan terlalu banyak waktu gitu, padahal harusnya yang pro player juga nggak akan seperti gitu, gitu. Amat, iya. Nggak akan separah-parah saya, memang sayanya aja yang kurang mengerti ya. Ngomong-ngomong sekarang ranknya udah sampai mana nih? Saya baru nyampe Legend lagi. Wih, nyampe Legend. belum sampai Epic tapi?
Udah itu udah lepas. Udah lepas. Menuju meeting. Udah lepas, udah legend. Wih, kenapa nggak ikut turnamen? Nggak mampu. Nggak diajak mungkin. Iya betul, saya nggak punya. Nah, kita ke Bung Rian lagi nih. Kalau ngomongin pengguna atau jumlah pemain Mobile Legends tingkat Asia, ASEAN, dan Indonesia, itu berapa besar sekarang? Sampai data terakhir yang udah kita naikin di High Online juga, informasi teranyar ya di bulan Juli ini, pendownload aplikasi games Mobile Legends di Asia Tenggara itu mencapai 43 juta. Oke, 43 juta pemain. Mungkin sekarang saat kita live ini sudah bertambah pastinya. Dan di Indonesia sendiri lebih dari 50% ya Radi. Wow. 50%-nya which is 20 juta lebih. 20 juta orang memainkan Mobile Legends di Indonesia. Jadi ini benar-benar sebuah fenomena yang sangat besar gitu untuk di Indonesia. Ya, nanti setelah kita harus jeda dulu, setelah break kita akan bahas juga gimana e-sport ini berkembang di Indonesia, di South Asia, bahkan nanti katanya ngomong-ngomong akan ada di cabang Asian Games ya. Nah, kita akan bahas soal ini, dan bagi pemirsa di rumah yang ingin berpartisipasi juga dalam kuis Grand Final Mobile Legends Southeast Asia Cup 2018 ini, kita akan menyediakan hadiah untuk pemirsa. 15 pemenang beruntung akan mendapatkan paket yang berisi 1.500 diamond, 20 hero fragments, 200 magic dust, permanent hero Jawhead, Space Explorer, permanent skin, dan double BP card. Caranya nanti follow saja akun media sosial Kompas TV, ada Twitter dan Instagram. Di situ kamu bisa lihat cara-caranya. Setelah jeda berikut kita akan kembali. Pemilu pertama di Indonesia menyertakan 172 partai politik. Dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Peristiwa kriminal selalu menjadi polemik yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Apa saja yang menjadi motif, alibi, dan kronologi kejadian perkara? Selamat datang di Gelar Perkara. Sejumlah kasus kriminal akan kami sajikan ke hadapan Anda dengan lengkap dan komprehensif dengan cara berbeda khas. Gelar Perkara setiap minggu pukul 8 malam di Kompas TV, independen, terpercaya. Ya, kita kembali e-sport lover di siaran langsung Grand Final Mobile Legends Southeast Asia Cup yang disiarkan langsung oleh Kompas TV langsung dari Hall B3 J-Expo Kemayoran Jakarta. Nanti sesaat lagi akan disiarkan. Nah, kita juga akan ingatkan pemirsa Kompas TV untuk ikut kuis ya yang sudah diselenggarakan oleh kita, berpartisipasi dalam kuis Grand Final Mobile Legends Southeast Asia Cup 2018. Kompas TV akan bagi-bagi hadiah. 15 pemenang beruntung akan mendapatkan paket berisi 1.500 diamond, 20 hero fragment, dan 200 magic dust, permanen hero Jawhead Space Explorer, permanent skin, dan double BP card. Caranya hanya memfollow akun media sosial Kompas TV di Twitter dan Instagram. Caranya kalian bersuah foto di depan layar Kompas TV dengan mode band and pick. Pada saat nanti sebelum pertandingan berlangsung ada mode band and pick, kalian langsung selfie di depan layar kaca Kompas TV, dikirimkan ke media sosial Kompas TV dengan hashtag eSport Kompas TV. Nah, untuk mengetahui situasi terkini dari J-Expo Kemayoran, sudah ada jurnalis Kompas TV Marta Waro yang memantau pertandingan Grand Final sesaat lagi turnamen Mobile Legends yang diselenggarakan di sana. Marta, sejauh mana yang Anda amati di sana, penggemar Mobile Legends masih memadati J-Expo atau seperti apa, Marta? Marta? Ya Radi, sudah sangat seru banget di sini. Boleh terlihat
melihat di belakang saya bahwa pengunjung cukup excited dan benar-benar dari tadi lalu lalang di depan hadapan saya ramai sekali karena ini adalah kompetisi Mobile Legends terbesar ya se-Asia Tenggara yang diadakan di Jakarta, dan memang dari tadi saya sudah sekitar setengah jam berada di sini untuk para pengunjung menanti-nantikan nih Big Five yang akan sebentar lagi langsung disiarkan di Kompas TV. Nah, untuk lebih lanjut lagi bagaimana para pengunjung tahun ini animonya seperti apa, bersama saya saat ini sudah ada salah satu panitia penyelenggara bersama Mas Shandi. Selamat sore Mas Shandi. Selamat sore. Mas Shandi, melihat animo masyarakat di tahun 2018 ini Mobile Legends Southeast Asia Cup, gimana Mas dari panitia penyelenggara melihat menarik tahun ini seperti apa? Ya, di sini seru banget, rame banget, benar-benar 3 hari dari hari Jumat ya kita acara Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari ini sebentar lagi akan mendekati grand final. Ini benar-benar rame banget, seru banget. Buat penonton di rumah, semoga kalian enjoy grand final MSI 2018. Ya. Mas Ray, kalau melihat bahwa ada beberapa tidak hanya di Indonesia yang ikutan pesertanya, tapi juga di luar negeri, otomatis ini sangat excited sekali bahwa menarik banget gitu untuk ditonton. Seperti apa Mas peserta-peserta yang ada saat ini? Kita diikuti oleh 10 tim dari 7 negara ya, dan semuanya benar-benar semangat banget, benar-benar seru banget. Dan ya, e-sport sendiri beberapa tahun belakangan di Indonesia benar-benar rising, apalagi tahun ini. Jadi ini adalah event Southeast Asia, salah satu event Southeast Asia terbesar juga tahun ini, dan kebetulan hostnya ada Indonesia, dan ya ini seru banget. Mas, kalau dilihat dari pengunjung-pengunjung yang datang rata-rata kira-kira mereka siapa sih jagoan-jagoannya, kan otomatis sudah nge-track nih, karena pemirsa di Kompas TV juga pasti akan menonton. Kira-kira siapa nih, karena melihat bahwa Big Five itu ya sayang banget ya Indonesia belum bisa menembus Big Five. Seperti apa Mas? Ya, sebenarnya karena game yang termasuk baru juga dan yang lain-lain, banyak tim-tim yang baru juga, banyak tim-tim yang udah punya fanbase, walaupun fanbase-nya timnya udah kalah, yang didukung kalah, mereka tetap dukung apapun itu yang ada di kompetisi ini, karena mereka emang datang ke sini untuk menonton the whole games, the whole match-nya, bukan cuma untuk mendukung tim dukungannya mereka. Mas, harapannya nih buat e-sport kita, seperti apa Mas nanti buat terakhir sampai antara final berakhir? Ya, semoga kalian bisa menikmati pertandingan-pertandingan yang seru, dan juga pastinya setelah kedepannya pun saya harap e-sport Indonesia akan berkembang. Nah Radi, demikian sementara laporan saya dari JI Expo Kemayoran. Tetap nantikan Big Five Mobile Legends Southeast Asia Cup yang sebentar lagi akan dimulai. Kembali ke Radi. Iya, Marta Waro, terima kasih laporan langsung Anda dari JI Expo Kemayoran yang menggambarkan bagaimana meriahnya suasana menyaksikan Grand Final Southeast Asia Mobile Legends 2018 di JI Expo Kemayoran. Nah, kita akan berbincang lagi sama Bung Rian sama Bung Dika. Nih, tadi yang sempat saya singgung nih ya, e-sport ini bakal dijadikan ajang eksibisi ya di Asian Games. Ini gimana ceritanya bisa masuk ke Asian Games bahkan e-sport ini? Fenomena e-sport dalam beberapa tahun terakhir emang menggemparkan dunia ya, Radi, nggak cuma di Indonesia atau Asia. Bahkan di Olimpiade pun udah ada wacana yang memungkinkan e-sport jadi cabang olahraga yang diperlombakan, walaupun di Asian Games 2018 sekarang di Jakarta dan Palembang masih dalam tahap eksibisi. Nah, games-games yang akan dipertandingkan di eksibisi Asian Games 2018 itu diantaranya adalah Pro Evolution Soccer, League of Legends. Pro Evolution Soccer ini sepak bola ya? Iya, sepak bola benar. League of Legends, StarCraft, terus Hearthstone, Clash Royale, dan Arena of Valor. Jadi di e-sport ini emang ada beberapa mode game yang berbeda gitu, ada genrenya. Dan sejauh ini di Indonesia, di Asian Games 2018 yang akan dicoba 6 game ini, dan kemungkinan besar jika animonya bagus dan jika respon dari masyarakatnya juga besar, nggak memungkinkan kalau di Olimpiade ke-32 di Jepang tahun 2020 e-sport akan dipertandingkan di cabang olahraga yang resmi. Dan bahkan di Paris 2024 pun juga sepertinya sudah bisa dikatakan e-sport semakin matang. Oh gitu. Ini kita mencoba membahas sedikit yang
bertanding di Mobile Legends Southeast Asia Cup ini. Ini ada 2 finalis dari Philippines, all Philippine finals ya. Final. Ada Digital Devils Professional Gaming sama satu lagi Eithermain ya. Ini kira-kira kok bisa all Philippine finals yang terjadi di final. Padahal kan kita punya jago dari Indonesia, dari negara kita sendiri ya. Ada Aerowolf Roxy sama RRQ02 sama satu lagi EVOS Esports. Kenapa mereka bisa kandas akhirnya all Philippine finals yang muncul di final? Mungkin sebenarnya bisa dibilang juga ada hal teknis yang mungkin mempengaruhi karena sebenarnya server permainan player Filipina dan Indonesia mungkin berbeda. Sedangkan kita biasanya bertemu kalau di ranked atau di in-game itu dengan server Singapura dan Malaysia. Bukan begitu tadi ya? Nah ini kita sudah dapat visual langsung dari J-Expo Kemayoran. Ini sudah ada 2 tim yang akan mendengarkan national anthem dari negara Philippines tentunya karena all Philippine finals. Kita akan langsung menuju J-Expo Kemayoran untuk menyaksikan secara langsung grand final Mobile Legends Southeast Asia Cup 2018. Nah, kita juga akan mengingatkan pemirsa Kompas TV untuk ikut kuis yang sudah kita sediakan dari Kompas TV. Caranya gampang, ikut atau follow akun Kompas TV, Instagram dan Twitter. Nanti di depan layar kaca Kompas TV saat akan permainan berlangsung, itu akan ada mode ban and pick. Nanti kalian bisa selfie di depan layar kaca di mode ban and pick itu dan kirimkan ke akun media sosial Kompas TV di Instagram dan Twitter di @kompastv. Hadiahnya macam-macam banget, banyak sekali disajikan oleh Kompas TV. Ini ada, saya ulang lagi, ada 20 hero fragments, ada 200 magic dust, ada permanen hero Jawhead Space Explorer permanen skin, double BP card yang berlaku 3 hari ini. Kalau dihitung nilainya kayaknya besar ya, kalau dinominalkan. Pasti bisa sampai puluhan juta. 52.000? Ya 52.000 dan paket-paket ini. Iya. Mungkin bisa nyampe juta ya. Makanya jangan sampai kelewatan kuisnya. Kita udah nyediain kuis-kuis yang menarik juga. Nah, kita sebelum sepertinya sudah bersiap kedua tim. Kita langsung menuju J-Expo Kemayoran Jakarta untuk menyaksikan Grand Final Mobile Legends Southeast Asia 2018. Siap. Masih tetap bersemangat tentunya di Pro Gaming di sini untuk merebut gelar sebagai tim terbaik tentunya, atau membalas dendam kekalahan mereka di MPL Filipina. Tentunya di mana ini adalah mempertemukan mereka berdua kembali di partai final. Waktu itu dikalahkan langsung 3-0 di MPL Filipina oleh Eithermain tentunya. Wow, luar biasa sekali semangat para teman-teman dari Filipina ini. The Filipino Pride. Yap, benar banget. Dan sebelum kita mulai tentunya, kalau misalkan dari kemarin, 2 hari kemarin Frans, dan juga tadi pagi sampai siang, sampai sore mungkin kita langsung ke fair play ataupun sportsmanship simbolis dengan berupa berjabat tangan ya. Tapi sebelum itu kita bakal national anthem. So gua Dimas meminta teman-teman semua yang ada di sini untuk berdiri terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan national anthem dari tim Filipina. Gua minta dengan hormat buat semua yang hadir di sini melepas topinya terlebih dahulu dan berdiri sebentar untuk mendengarkan national anthem dari tim Filipina. Please, untuk berdiri sejenak teman-teman dan lepas topi kalian. Kita bakal dengarkan national anthem buat tim grand finalis kita. Oke, dan buat MLers juga tentunya silakan berdiri sejenak untuk mendengarkan national anthem sebelum kita memulai partai grand final. Dan bagi yang menggunakan topi, silahkan dicopot sementara. Copot selama national anthem berbunyi tentunya nanti. Oke.
Iya. Kita berikan tepuk tangan untuk tim dan finalis kita, dua tim dari Filipina tentunya, and Indonesia for the grand final. Are you guys ready? Masih belum tepatnya. Are you guys ready? And let the battle begin. Tentunya mereka sudah harus menempati position mereka masing-masing di grand final ini, di mana tentunya di first match-nya atau di seri pertamanya tim Aethermin bakal mengambil first pick terlebih dahulu. Betul. Dan dari tim BD Pro Gaming bakal mengambil second pick. And so, kita recap dulu. Ketika Aethermin bermain di posisi first pick selalu berbuah hasil kemenangan. Sedangkan ketika mereka bermain di posisi second pick 100% kalah karena baru sekali tentunya. Mereka bermain di best of 3 series dan bermain di second pick. Apakah di sini bakal menjadi penentu bagi tim Aethermin nantinya di grand final? Dari Ansel dulu mungkin. Gak terlalu jadi penentu sih. Gak terlalu jadi penentu. Ya, penentu itu how to draft, how to counter the hero. Oke. Kalau dari Frans Wolfa sendiri, apakah sebegitu pengaruhnya dari segi first pick atau second pick, Frans? Pengaruhnya cuma 30%. 30%. Oke. Selebihnya adalah draft yang bakal diambil kayak dia first pick dia bisa ambil drop. Tapi biasanya dia nggak ambil drop juga. Tapi ini kayak battle selain grok, ini battle sesama pemain show dan juga mati. Betul. Ini bakal berbahaya banget tentunya siapa yang bakal ngambil. Nah, tadi sudah kita saksikan bersama dua tim dari Filipina yang akan berlaga di Grand Final Mobile Legends Southeast Asia Cup 2018 ini yang sesaat lagi akan tersaji. Nah, kita akan bahas lagi ini tadi sedikit sudah disinggung kenapa Philippine Finals ini bisa terjadi. Nah, tadi sempat disinggung juga di off air katanya strategi mereka, gameplay mereka ini nggak tertebak gitu sebelumnya. Kenapa ini bisa nggak ketebak? Coba dari Bung Dika dulu. Iya, yang biasa kita lihat yaitu tadi balik lagi sama soal server kan. Mungkin server kita sama server mereka itu beda, jadinya kita nggak pernah ketemu. Jadi kita nggak pernah bisa pelajarin. Oh gitu. Itu karena beda server itu tadi. Karena gameplay itu sangat berpengaruh. Nantinya pas di in games, terus gimana cara untuk ngedapetin lord, gimana untuk nembus tower itu ngaruh banget sih. Oh gitu. Itu. Kita punya jagoan sebenarnya dari Indonesia ya, Bung Rian ya. Ada Aerovolve Proxy, ada RRQ 02 sama EVOS Esport. Ya. Ini kandas di semifinal sama tim-tim dari Filipina. Ini kenapa bisa kalah? Apa mereka game seperti yang diutarakan Bung Dika, gameplaynya Filipina nggak keduga juga sama mereka? Gimana? Ya, terkadang aura dalam sebuah kompetisi dan aura ranked itu sangat jauh berbeda, Radi. Dan pastinya ketika di sebuah kompetisi sebesar MSC 2018 ini mungkin ada pressure juga dari para ekspektasi yang besar daripada pendukung mereka di Indonesia gitu. Dan balik lagi seperti yang dibilang Dika juga, gameplay memang sangat mempengaruhi. Mungkin kita belum terbiasa dengan gameplay mereka karena kalaupun ketemu di arena kontes itu suka nge-lag juga. Jadi servernya emang beda. Jadi mempelajari mungkin. Menarik, akhirnya kita akan nantikan nih gimana gameplay yang menurut Bung Dika sama Bung Rian aneh itu katanya nggak lazim sama pemain gamer-gamer Mobile Legends di Indonesia. Kita akan saksikan sesaat lagi Grand Final Mobile Legends Southeast Asia Cup 2018 siaran langsungnya di Kompas TV sesaat lagi.